Oke, kita mulai pembahasan soal bahasa Indonesia. Ujian mandiri ini Undip ya, tahun 2019. Dimulai dari nomor 31. Manakah kalimat yang efektif di bawah ini? Pilihan A dalam makalah ini membicarakan kekerasan dalam rumah tangga selebritis. Ini salah, harusnya di sini tidak ada kata dalam. Oke, kemudian yang B, makalah ini membicarakan tentang kekerasan dalam rumah tangga selebritis. Kalau ini makalah ini membicarakan, harusnya di sini tidak ada tentang, kecuali di sini kata yang digunakan adalah berbicara. Jadi setelah kata membicarakan, ini bentuknya kata kerja aktif ya, dan transitif. Kalau transitif itu langsung diikuti oleh objek, tetapi di sini bukan objek. Harusnya makalah ini berbicara tentang begitu. Atau langsung saja makalah ini membicarakan kekerasan dalam rumah tangga selebritis. Selanjutnya, nomor 3. Pilihan C. Kekerasan dalam rumah tangga selebritis dibicarakan pada makalah ini. Pilihan C salahnya di sini pada, harusnya pakai kata dalam. Ya, jadi kekerasan dalam rumah tangga selebritis dibicarakan dalam makalah ini, bukan pada makalah ini. Lalu yang D, dalam pertarungan tinju itu, Laila Ali berpukul-pukulan dengan gencarnya. Dalam pertarungan tinju itu, harusnya di sini ada tanda koma setelah kata itu. Ya. Lalu ini bukan berpukul-pukulan ya. Harusnya memukul, bukan berpukul-pukulan. Lalu yang E, makalah ini membicarakan kekerasan dalam rumah tangga selebritis. Oke, ini yang tepat ya, pilihan E. Makalah ini membicarakan, ya setelah kata membicarakan langsung objeknya, yaitu kekerasan dalam rumah tangga selebritis. Begitu ya. Oke, kita lanjut. Nomor 32. Pihak berwajib belakangan ini disibukkan menangani perkara pembuatan meme. Meme ialah gagasan yang disebarkan secara viral melalui dunia maya. Meme seringkali berupa olok-olok dan sindiran pada suatu fenomena, misalnya pernyataan atau perilaku sosok terkenal yang dianggapnya tidak tepat. Membuat meme harus hati-hati, sebab jika salah atau menyinggung perasaan seseorang, bisa terkena jeratan hukum. Judul yang baik untuk bacaan di atas adalah, oke, ini kata kuncinya meme, jadi kita cari pilihan yang menggunakan kata meme. Ini semuanya ada meme-nya ya. Oke, tapi dalam hal apa nih? Kalau yang A, meme ruang publik dunia virtual, ini kurang tepat ya, karena bukan ngomongin ruang publik ya. Lalu yang B, meme bisa kena jeratan hukum. Bisa sih, cuma ini kan sebenarnya lagi bicara tentang sisi negatif meme ya. Misalnya dikatakan di sini berupa olok-olok ya, lalu sindiran, kemudian sesuatu yang tidak tepat ya, olok-oloknya itu. Kemudian harus hati-hati karena bisa terkena jeratan hukum. Ya, bisa terkena jeratan hukum. Nah, dengan demikian, kalau dilihat dari pilihan yang ada, B bukan judul yang baik. C, meme lebih fenomenal daripada Twitter. Ini tidak berbicara mengenai Twitter. Kecanggihan teknologi melahirkan meme. Ini juga bukan ya. Sisanya yang E, sisi negatif meme. Oke. Lanjut nomor 33. Penulisan kata yang tercetak miring di bawah ini sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Ia membeli gula Jawa. Nah, ini J-nya salah. Harusnya kecil saja untuk nama gula ya, nama jenis ya, terutama seperti makanan, gula Jawa, pisang Ambon, kacang Bogor, itu harusnya miring ya. Kecil, maaf. Harusnya huruf kecil. B, nenek baru saja datang dari Maluku dan membawa pisang Ambon. Nah, ini juga salah. A-nya kecil saja karena ini nama jenis. Kemudian C, ia baru saja pulang dari kota Ambon. Nah, ini K-nya yang harus kapital ya. Jadi K-nya kapital.
Lalu yang D, tim pendaki itu baru saja sampai di puncak gunung. Ini sih nggak ada yang salah ya, betul ya. Jadi D jawaban yang tepat. Tim pendaki itu baru saja sampai di puncak gunung. Kalau yang E salahnya di ini ya, tengah jalan. Ini harusnya kecil aja hurufnya. Lanjut, nomor 34. Urutan kalimat di atas hingga menjadi bacaan yang benar dan logis. Pilihannya ada 2, 4, 1 ya. Kalau kita lihat, kalau dari 1 sih, hal itu ini tentu nggak tepat ya. Jadi bukan E, jelas jawabannya bukan E. Kemudian, ini. Lalu ada juga pilihan 2 ya, yang A sama B. Kondisi tersebut ini jelas bukan ya, bukan di awal kalimat. Jadi tentu pilihan A, B, dan E ini tidak usah kita pilih. Kemungkinannya antara C sama D. Perlu diketahui, stroke terjadi karena adanya penyumbatan, penyempitan, atau pecahnya pembuluh darah otak. Oke. Hal itu berakibat aliran darah dan oksigen ke otak menjadi berkurang. Oke, betul. Antara 3 terus 2 atau 2 terus 3. Coba lihat ya. Kondisi tersebut memicu kekentalan darah dan pembuluh darah jadi lebih kaku, sehingga terjadi penyumbatan pada pembuluh darah. Pada beberapa kasus menderita hipertensi, stroke terjadi karena adanya penyumbatan ditambah adanya kolesterol yang tinggi. Oke, ini berarti 2 dulu baru 3. Sehingga jawaban yang tepat itu yang D. Gitu ya. Kenapa 2? Karena ini kan di kalimat kedua ada kata kondisi tersebut. Kondisi tersebut itu mengacu pada kondisi yang ada di kalimat 1 ya. Oksigen ke otak menjadi berkurang gitu. Dan terakhir itu kenapa kalimat 3? Karena ini sudah berbicara mengenai kasus yang berbeda ya. Ada beberapa kasus. Lanjut ke nomor 35. Jika kakak meminjami modal dan ibu mengizinkan, saya akan menyewa ruko yang menjual barang sisa ekspor. Kalimat di bawah ini memiliki pola sama dengan kalimat di atas sebagai berikut. Oke, kita lihat di sini ada kata jika ya, atau kata hubung. Dan ada beberapa tokoh ya, atau subjek di sini. Kalau di bagian awal kalimat ya, bukan inti kalimat ini cuma anak kalimat saja. Kalau dilihat, bentar, ini kenapa nggak terhapus ya? Di sini jika kakak meminjami modal dan ibu mengizinkan, saya akan menyewa ruko. Coba lihat yang A. Kalau kamu tekun belajar dan mau prihatin, nah tentu tidak ya yang A. Kenapa? Karena di sini ada kakak sebagai pelaku di anak kalimat, lalu ada ibu juga sebagai pelaku ya, atau subjek di anak kalimat, dan subjek intinya ini beda orang lagi, yaitu saya. Jadi kalau A, setelah kata dan, ini tidak ada subjek di sini ya, padahal di teksnya ada ya, yaitu ibu. Jadi harusnya di sini ada subjek di pilihan A, tapi tidak ada. Kalau B, ketika kakak akan membeli liontin dan adik membeli mainan, seorang pencopet mengambil dompet ibu yang di tas. Oke, ini betul nih. Di sini subjek yang pertama ya, mirip dengan polanya ya, kakak. Di sini juga kakak. Kemudian setelah kata hubung dan, di sini ada subjek lagi, yaitu adik, sama seperti di sini ada ibu. Dan setelah tanda koma, di sini ada subjek baru, yaitu seorang pencopet. Ya. Ini subjek intinya seorang pencopet, di sini ada subjek intinya saya. Jadi secara posisi subjek ini sama. Kalau C, jadi kemungkinan tadi P ya jawabannya. Tidak bisa diklik ya, ya sudah. Di kemungkinan besar jawabannya B. Kalau C, walaupun Jakarta telah mengeluarkan peraturan dan daerah menjalankan dengan disiplin, tetap saja. Nah, ini setelah tanda koma tidak ada subjek ya. Jadi ini salah. Harusnya di sini ada subjek setelah tanda koma. Sama seperti yang ada di kalimat soal. Kemudian nomor
pilihan D, ketika ibu mengunjungi nenek dan saya juga ikut, saya melihat. Nah, di sini kesalahan D itu subjeknya sama ya, ada saya dan saya lagi. Padahal di teks tadi subjeknya berbeda ya, urutannya. Jadi ada 3 pelaku di sini, kakak, ibu, dan saya. Kalau di D ini cuma 2 ya, ada ibu dan saya. Kemudian karena dia anak orang kaya dan juga pandai, dia memenangkan tender. Oke, ini salah ya, karena subjeknya cuma 1, yaitu dia. Ya. Oke, jelas, jadi jawabannya yang B. Nomor 36. Reni dan Rina ketika pertama bertemu dari perpisahannya selama 5 tahun dengan bertemu. Oke, ini kita lihat kata yang tepat untuk melengkapi kalimat-kalimat di atas adalah A. Berpelukan, B. Saling berpelukan, C. Saling berpeluk-pelukan, D. Berpeluk-pelukan, E. Memeluk. Di sini kan ada 2 subjek ya, Reni dan Rina. Nah, ini karena 2 subjek ini bertemu ya, dan mereka melakukan pekerjaan ya, yang disebut dengan pekerjaan resiprokal. Resiprokal itu berarti dua-duanya melakukan pekerjaan yang sama atau saling timbal balik. Contohnya berpelukan, bersalaman. Nah, pilihan yang memungkinkan itu ada A nih ya, berpelukan. Lalu kemudian ada B, saling berpelukan, ini juga bisa. Lalu kalau C ini juga sama, bisa ya. Tapi C saling berpeluk-pelukan. Ini nggak perlu saling berpeluk-pelukan ya. Terlalu boros. Berpeluk-pelukan, ini juga tidak perlu. Memeluk, ini kurang tepat. Jadi antara A atau B. Kita lihat lagi berikutnya. Mereka titik-titik membuka usaha bidang perikanan. Harusnya bekerja sama, tetapi pilihan A ini kurang tepat. Kata bekerja sama itu harusnya dipisah ya. Ini malah digabung, ini salah. Kemudian, kalau yang berikutnya, berarti kemungkinan besar jawabannya B ya. Saling berpelukan, kemudian bekerja sama, berbagi di sini ya. Mereka berbagi tugas, oke, ini betul. Terus di sini, Reni mencari lahan dan tenaga kerja, sedangkan Rina mempersiapkan benih dan pakan serta obat-obatan. Oke, ini betul. Jadi jawaban yang betul itu adalah B. Ya. Selanjutnya nomor 39. Penderita diabetes mellitus atau DM harus membatasi asupan gula agar kadar gula darahnya terkontrol dengan baik. Belakangan gencar promosi pemanis buatan rendah gula yang diyakini aman dikonsumsi penderita diabetes. Hasil penelitian menyebutkan bahwa pemanis buatan ini justru berbahaya bagi penderita diabetes karena bisa menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Kalimat utama bacaan di atas adalah ini secara umum berbicara mengenai penderita diabetes ya, atau yang dia itu harus membatasi asupan gula ya. Nah, tapi ada informasi lain yaitu mengenai pemanis buatan yang ternyata berbahaya bagi kesehatan penderita diabetes. Nah, kita lihat pilihannya. A. Pantangan bagi penderita diabetes mellitus ini kurang tepat karena tidak disebut pantangan ya, karena dia itu harus mengontrol asupan gula darahnya. Lalu yang B, pemanis buatan menimbulkan masalah-masalah kesehatan, ini kurang jelas masalah kesehatannya itu untuk siapa. B, pemanis buatan berbahaya bagi penderita diabetes mellitus, ini bisa jadi karena kata kuncinya yang ada di teks itu pemanis buatan dan penderita diabetes mellitus. Lalu D, dewasa ini berbagai media iklan gencar promosi pemanis buatan. Ini salah ya, karena bukan tentang iklan dan promosi. Lalu kalau E, penderita diabetes mellitus harus bisa mengontrol kadar gula darah. Ini ada di teks, tetapi yang di teks itu yang harus dibatasi ya. Penderita diabetes mellitus harus membatasi asupan gula darah. Kalau di sini penderita diabetes mellitus harus bisa mengontrol kadar gula darah. Enggak ya, jadi dia itu akan bisa terkontrol kadar gula darahnya kalau dia membatasi asupan gula. Dan sebenarnya teks ini tidak berbicara tentang asupan gula aja ya, tapi lebih spesifik ada informasi mengenai pemanis buatan
ya. Jadi kata kuncinya dua, pemanis buatan dan penderita diabetes mellitus. Jadinya yang C lebih tepat. Kemudian nomor 40, pada dasarnya seorang anak memiliki keinginan dan kemauan yang kuat untuk melakukan sesuatu. Namun seringkali kemampuannya tidak sekuat keinginannya. Hal ini membuat ia kesal dan menuntunnya ke arah frustasi serta mengungkapkan dengan cara marah-marah. Biasanya anak-anak merasa tertekan ketika orang tuanya mengatakan tidak. Karena belum bisa menguasai emosi secara logis, ia mengekspresikan dengan amarah. Diharapkan orang tua mampu mempelajari hal apa yang dapat memicu kemarahannya, seperti lapar, bosan, suasana lingkungan yang tidak mendukung, atau lainnya. Dengan mengetahui penyebabnya, orang tua juga dapat memberi contoh bersikap yang tenang kepadanya. Anak bisa mempelajari sesuatu dari apa yang dilihat dan didengarnya. Oke. Coba lihat judul yang tepat sesuai dengan bacaan di atas. A. Menghadapi anak yang suka mengomel. Suka mengomel. Kayaknya bukan suka mengomel ya, tapi suka marah-marah. Bisa jadi tapi kurang tepat kata yang digunakan. Penyebab frustasi pada anak. Sebenarnya ini bukan hanya berbicara mengenai penyebab frustasi ya, tetapi ada juga kayak solusi gitu ya, yang harus dilakukan oleh orang tua ketika anaknya lagi marah. C. Hindari kata tidak, ini bukan. D. Memahami keinginan dan kemauan anak, bukan memahami keinginan ya, tapi lebih ke apa ini ada banyak ya, nggak hanya keinginan. Di sini tuh ada mempelajari hal yang dapat memicu marah anak, terus kemudian mengetahui penyebabnya, orang tua itu bisa bersikap yang tenang kepadanya dan sehingga anak bisa mempelajari apa yang dilihat dan didengarnya tentu dari orang tua. Dengan demikian jawaban yang lebih tepat itu yang E ya, nasihat dalam pola pengasuhan anak. Ini judul yang sesuai untuk bacaan di atas. Oke, terus ini bahasa Inggris, tapi kayaknya tadi ada yang aneh ya. Ini kan nomor 36 ya. Terus tiba-tiba ini nomor 39. Jadi 37 sama 38 sepertinya ada di bawah. Nah ini ya. Nah ini ada 2 soal terlewat, kita coba cek. 37 di sini dikatakan studi sosiologi bahasa dengan menggunakan data hasil sensus penduduk ini bisa jadi merupakan studi tahap pendahuluan. Selama ini, studi yang dilakukan pada umumnya mengaitkan bahasa dengan faktor sosial penuturnya, seperti latar belakang penutur, situasi tutur, cara media tutur, dan sebagainya. Selain itu, studi itu pada umumnya bersifat mikro. Adapun studi ini merupakan studi makro dengan bahasa Indonesia. Hal ini dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa penutur bahasa Indonesia pada umumnya merupakan penutur dwibahasawan atau bahkan multibahasawan. Petikan paragraf di atas merupakan proposal penelitian bagian. Di sini ada kata kunci ya, di latar belakangi. Berarti ini sebenarnya latar belakang masalah ya harusnya. Kalau kerangka teori ini kurang tepat, karena kalau teorinya harusnya disisipi di sini, tetapi tidak ada teori sama sekali. Terus kemudian metode penelitian ya, coba. Enggak sih, di sini baru latar belakang sih. Dia bilang latar belakangnya itu selama ini studi yang sebelum-sebelumnya itu mengaitkan bahasa dengan faktor sosial penuturnya. Gitu. Tapi dia ingin melakukan sesuatu yang berbeda, yaitu dia pengen melakukan studi makro tentang bahasa Indonesia. Jadi bukan metode. Biasanya itu metode itu lebih ke bagaimana dia cara mendapatkan data ya. Dan ada kata-kata biasanya jenis penelitiannya apakah kualitatif atau kuantitatif. Kemudian apakah dengan teknik wawancara dia nanti ngumpulin data, lalu datanya diolahnya seperti apa gitu. Terus kemudian tujuan penelitian ini belum dijelasin tujuannya untuk apa. Terus kemudian rumusan masalah juga tidak ada ya. Di sini belum ada rumusan masalah, baru latar belakang saja.
Lanjut nomor 38. Pernyataan yang sesuai dengan data tabel di atas adalah, oke, pilihan A, nilai rata-rata siswa jurusan IPS lebih tinggi dari jurusan IPA. Coba lihat IPS ya, lebih tinggi dari IPA. IPA misalnya 75, 76, 77, 75. IPS 77, 73, 73. Ini enggak ya, karena ini jauh sekali angka 73 dan 72-nya. Di sini juga sama, 73 terlalu kecil jika dibandingkan dengan IPA. Jadi pilihan A itu kurang tepat. B, nilai rata-rata siswa jurusan IPA lebih tinggi dari siswa bahasa. Coba lihat ya. Bahasa itu 79 dan 76. IPA itu nggak ada yang 79, berarti bahasa lebih tinggi harusnya daripada IPA. Dan di sini juga sama, yang di perempuan 79, 77. Di IPA tidak ada yang 79, berarti tentu nanti kalau dihitung yang bahasa lebih besar. C, nilai rata-rata siswa jurusan bahasa lebih tinggi daripada siswa IPA. Nah, ini baru benar ya, karena kan ini kebalikan dari jawaban B. Jadi kalau B tadi itu salah, berarti yang C ini yang betul. Itu. Nilai rata-rata siswa jurusan bahasa Indonesia, bahasa lebih tinggi daripada siswa IPA. Oke. Jelas ya, di sini angkanya 76, 76 ini akan naik pasti si 76-nya ke angka 77 atau 78. Sementara yang IPA ini paling tingginya aja 77. Berarti dia akan lebih rendah daripada 77 kalau dihitung rata-ratanya. Oke, itu dia soal bahasa Indonesia ujian mandiri Undip ya tahun 2019, kode soal 431. Oke, dari saya itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.